Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Terutama buat kalian, kaum rebahan yang selalu nongkrong depan HP. Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan melanjutkan cerita Donghua yang berjudul Parperiper. Alangkah baiknya sebelum kalian nonton video ini, tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan suasana kediaman keluarga Sha. Terlihat mereka semua sangat sibuk karena ada pencuri di kediamannya. Terlihat juga anggota keluarga Sha yang bernama Dalang yang sedang panik. Kemudian datang Sha Nilang yang menanyakan barang apa yang telah hilang. Lalu Dalang memberitahu Nilang kalau yang hilang adalah batu giok darah. Mendengar itu Shanlang yang ada di belakangnya menjadi kaget. Setelah menjelaskan pada dua saudaranya, Dalang lalu pergi untuk mengejar pencuri itu. Terlihat para penjaga keluarga Sha yang berlarian di seluruh ibu kota untuk mencari pencurinya. Sampai salah satu penjaga melihat pencuri itu dan mengejarnya bersama Dalang. Terlihat juga seorang anak laki-laki yang mengejar pencuri itu. Keesokan harinya terlihat dua anak laki-laki, yang mana itu adalah Sterling dan si jahil Ji Chuanxiu. Dan pada saat mereka sedang berbincang, Ji Chuanxiu melihat ada keramaian. Dia lalu mengajak Sterling untuk melihatnya. Mereka berdua lalu sampai di depan kediaman keluarga Sha. Terlihat beberapa orang sedang membicarakan pencuri yang telah beraksi di belasan rumah bangsawan. Mendengar itu, Ji Chuanxiu malah menertawakan keluarga Sha karena mereka suka memamerkan hartanya. Tak lama kemudian lalu datang patriark keluarga Sha yang langsung memarahi perwira militer yang bernama DQ. Setelah itu, patriark keluarga Sha memberi pengumuman yang mana bagi siapa saja yang mengembalikan batu giok darahnya, dia akan diberi 1000 koin emas. Mendengar itu, Ji Chuanxiu keluar dari kerumunan dan menanyakan keberadaan pencuri kepada Sterling. Kemudian Sterling memperkirakan kalau pencuri itu bersembunyi di permukiman warga sipil, karena di sana ramai dan sulit ditemukan. Setelah itu mereka berdua pergi untuk mencari pencurinya. Sampai sore hari berselang, mereka berdua datang ke taman karena sudah kelelahan. Setelah itu Sterling mengajak Ji Chuanxiu untuk pulang, karena dia belum mengerjakan tugasnya. Akan tetapi dengan sifatnya yang jahil, Ji Chuanxiu malah melemparkan tas Sterling ke arah seberang jalan. Pada saat yang sama, mereka mendengar suara dari arah belakang. Lalu mereka berdua mengendap ke arah suara itu. Kemudian terlihat Dilin yang dituduh mencuri batu giok darah oleh 3 orang anak dari keluarga Sha. Mendengar mereka menuduhnya mencuri, Dilin lalu memukul salah satu dari mereka, sehingga Dilin harus melawan mereka seorang diri. Walaupun sempat kewalahan, tapi Dilin bisa menghadapi mereka bertiga dan bahkan bisa mengalahkannya seorang diri. Sampai membuat anak-anak dari keluarga Sha lari ketakutan. Di sisi lain, Sterling dan Ji Chuanxiu sedang membicarakan Dilin yang sedang bertarung. Sampai mereka diketahui oleh Dilin dan lari dari sana. Keesokan harinya, Sterling dan Ji Chuanxiu sedang membicarakan Dilin, dan mereka berencana untuk menangkap Dilin.
Sementara itu Dilin sedang duduk di atas rumah, yang kemudian Dilin lari dari sana, sehingga dia diketahui oleh Sterling dan Ji Chuanxiu, dan mereka berdua lalu mengejar Dilin. Akan tetapi mereka berdua kehilangan jejak Dilin, yang bersembunyi di taman bermain. Pada saat itu juga ada 3 orang perwira yang kebetulan lewat di sana. Sterling lalu menarik Ji Chuanxiu dan melaporkan Dilin kepada perwira itu. Mendengar itu, Diqiu memerintahkan 2 bawahannya untuk mencari di sekitar, sementara dirinya akan memeriksa di taman. Dia lalu meminta Ji Chuanxiu dan Sterling untuk pulang dari sana. 我进去查一下，天不早了，你们早点回家。 Setelah Ji Chuanxiu dan Sterling pergi, Diqiu lalu masuk ke bekas taman bermain itu. Sementara Ji Chuanxiu dan Sterling mengikutinya secara diam-diam dari belakang. Sampai Diqiu tiba di sebuah ruangan. Lalu dia memutar jam tua yang ada di sana. Setelah jam tua itu diputar, lalu terbuka pintu rahasia. Setelah memastikan tempat itu aman, Diqiu lalu menutup kembali pintu rahasianya. Sementara itu, Ji Chuanxiu dan Sterling masih mengikutinya dan melihat setiap pergerakan dari Diqiu. Melihat Diqiu yang sudah pergi dari sana, Ji Chuanxiu dan Sterling lalu masuk ke dalam dan membuka pintu rahasia itu. Pada saat mereka berdua memasuki ruangan rahasia, mereka melihat banyak harta karun yang telah dicuri dari belasan bangsawan. Di sana juga terdapat batu giok darah yang sedang mereka cari. Melihat itu, Ji Chuanxiu langsung mengambil batu giok darahnya. Pada saat yang sama lalu datang Diqiu, sehingga membuat Sterling dan Ji Chuanxiu menjadi panik. Mengetahui kalau mereka sudah terpojok, Ji Chuanxiu dan Sterling lalu mencoba melarikan diri. Akan tetapi usaha mereka berdua gagal, dan Ji Chuanxiu berhasil ditangkap oleh Diqiu. Sterling yang melihat itu lalu mencoba menyelamatkan Ji Chuanxiu, tapi usahanya juga gagal. Pada saat yang sama lalu datang Dilin yang mengambil pedang Diqiu dan menebasnya dari belakang. Yang kemudian Dilin melawan Diqiu. Akan tetapi Dilin juga kalah karena yang dia lawan adalah perwira militer. Melihat itu, Sterling lalu membantu Dilin, dan mereka bertiga pun bekerja sama sampai Diqiu berhasil dikalahkan. Malam harinya mereka bertiga mengembalikan batu giok darah pada keluarga Xia. Terlihat Dilin yang membawa sekantong besar koin emas. Lalu dia mengambil sebagian dan memberikannya pada Ji Chuanxiu dan Sterling. Setelah itu Ji Chuanxiu bertanya pada Dilin yang sudah mengintai pencuri itu. Lalu cerita berpindah pada saat Dilin menghadang Diqiu yang sedang mencuri. Dia juga melihat petunjuk dari pecahan bunga mawar yang ada pada sepatu Diqiu. Sterling yang ada di sampingnya juga bertanya, pergi kemana saat dia masuk ke dalam rumah itu. Kemudian Dilin menjelaskan kalau dia bersembunyi. Ji Chuanxiu yang penasaran lalu menanyakan orang-orang yang hilang di hutan Milin. Akan tetapi Dilin tidak mau menjawabnya. Kemudian Ji Chuanxiu berkata kalau sekarang mereka memiliki hubungan yang erat, yang mana hal itu juga dibenarkan oleh Sterling. 可是过命的交情。对，以后沙家三兄弟再欺负你，我们帮你。 Dan itulah kisah pertemuan antara Sterling, Dilin, dan si jahil Ji Chuanxiu. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya?
Saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Nah, segitu dulu alur cerita Parperiper episode kali ini ya sob. Jika kalian suka, admin akan dengan senang hati untuk melanjutkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan bacotan kalian di kolom komentar agar channel ini bisa terus berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.